Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan peran sistem informasi dalam implementasi perlindungan data pribadi dengan studi kasus kebocoran data perbankan di Indonesia. Next. Baik, sebelum kita melanjutkan ke penjelasan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Wildan Heroidin El Hadik dengan NIM 102062430007 dan rekan saya. Gita Naisha Wardani dengan NIM 102062400034. Saya Aziza Fitri Wibisono dengan NIM 102062400142. Dan saya Dwi Oktavia Ramadini dengan NIM 1020624036. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, yakni transformasi digital mendorong sektor perbankan untuk mengandalkan sistem informasi dalam pengolahan data nasabah dan transaksi. Sistem informasi perbankan mengelola data pribadi yang bersifat sensitif, sehingga keamanan dan perlindungan data menjadi aspek yang sangat penting. Namun, meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi informasi juga harus diikuti dengan maraknya kasus kebocoran data perbankan di Indonesia yang berdampak pada kerugian finansial, pelanggaran privasi, serta menurunnya kepercayaan publik. Kondisi ini dipengaruhi oleh kelemahan teknis sistem, tata kelola teknologi informasi yang optimal, serta kurangnya kesadaran etika profesi. Oleh karena itu, pemerintahan menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga penting untuk mengkaji peran sistem informasi dalam implementasi perlindungan data pribadi di sektor perbankan. Selanjutnya akan membahas mengenai rumusan masalah. Di sini ada 6 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana peran sistem informasi dalam menerapkan prinsip perlindungan data pribadi, khususnya prinsip privacy by design dan pengurangan data atau data minimization di industri perbankan Indonesia. Kedua, bagaimana penerapan mekanisme keamanan sistem informasi perbankan seperti enkripsi, firewall, dan autentikasi dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi nasabah. Ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi pada kasus serangan ransomware Bank Syariah Indonesia atau BSI ini, ditinjau dari beberapa aspek sistem informasi dan tata kelola keamanan cyber. Selanjutnya yang keempat, bagaimana kesesuaian penanganan insiden kebocoran data oleh Bank Syariah Indonesia atau BSI terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Kelima, bagaimana tanggung jawab hukum dan etika profesi pengelola sistem informasi perbankan dalam menghadapi kebocoran data pribadi nasabah. Yang terakhir, upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan sistem informasi perbankan guna mencegah terulangnya kebocoran data pribadi di masa mendatang. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah konsep dasar dan regulasi. Seperti yang kita ketahui, perlindungan data pribadi di industri perbankan adalah langkah krusial untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi nasabah tetap terjaga. Apalagi, data ini masuk dalam kategori data pribadi spesifik yang memiliki tingkat risiko tinggi. Dalam pelaksanaannya, sistem informasi menjadi garis pertahanan utama. Kita menerapkan solusi teknologi seperti enkripsi, firewall, hingga autentikasi biometrik yang semuanya sudah dirancang sejak awal dengan prinsip privacy by design. Selain itu, sistem canggih saat ini juga dituntut menerapkan prinsip penggunaan data, seperti data minimalization, yang tujuannya untuk memperkecil dampak jika sampai terjadi peristiwa keamanan, sebab kita tahu bahwa kegagalan dalam melindungi data bisa berakibat sangat fatal, mulai dari kerugian finansial dan pencurian identitas, sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya pada studi kasus, kelompok kami mengambil studi kasus dari kebocoran data perbankan di Indonesia. Nah, pada 8 Mei 2023, Bank Syariah Indonesia atau BSI kena serangan ransomware Lockbit 3.0 yang awalnya dikira cuma maintenance, ternyata hacker mencuri 1,5 terabyte data dari 15 juta nasabah termasuk saldo rekening dan password. Lockbit minta tebusan senilai 300 miliar rupiah tapi ditolak dan akhirnya bocorkan data ke dark web tanggal 16 Mei. Dan itu membuat nasabah panik dan kehilangan kepercayaan secara hukum. BSI salah karena telat mengasih tahu nasabah dalam 3 kali 24 jam dalam UU PDP dan sistem keamanan lemah pada aturan OJK tentang ketahanan cyber sehingga nasabah bisa digugat bank menggunakan pasal 1365 KUHP dan penyelesaiannya BSI bekerja sama dengan BSSN buat membersihkan malware dan memulihkan sistem. OJK audit keamanan sementara nasabah disuruh untuk mengganti password rutin dan mengaktifkan 2FA atau verifikasi 2 langkah password dan kode SMS atau OTP. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan implikasi dan sarannya. Jadi, yang pertama ada implikasi. Berdasarkan hasil analisis studi kasus ini, kebocoran data terbukti membawa dampak yang sangat serius. Secara hukum, insiden seperti ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang beresiko memicu sanksi denda besar hingga 2% dari pendapatan tahunan. Di sisi lain, dampak bisnisnya adalah runtuhnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan yang membuat hal ini menegaskan bahwa sistem keamanan yang sifatnya hanya menunggu serangan atau reaktif kini sudah tidak lagi relevan. Lalu untuk saran atau solusinya, untuk mencegah kejadian serupa, laporan ini merekomendasikan pendekatan menyeluruh. Dari sisi tata kelola, institusi perbankan diwajibkan menunjuk Data Protection Officer atau DPO, serta melatih SDM secara rutin. Sementara dari sisi teknologi, perlu penerapan prinsip privacy by design dan data minimization, di mana sistem keamanan aktif secara otomatis dan data yang dikumpulkan hanyalah yang benar-benar relevan. Terakhir, nasabah juga perlu dilibatkan melalui edukasi aktif untuk selalu menggunakan autentikasi 2 faktor. Next. Sebagai simpulan, analisis ini menegaskan bahwa sistem informasi memegang peran vital sebagai garis pertahanan utama. Namun, berkaca dari kasus BSI, teknologi canggih semata terbukti tidak cukup jika tidak didukung oleh tata kelola yang kuat. Insiden tersebut mengungkap bahwa kegagalan bukan hanya pada aspek teknis, melainkan juga pada etika dan kepatuhan hukum. Oleh karena itu, studi ini menekankan urgensi transformasi keamanan dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif. Next. Baik, itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.